Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Madrasah Jateng yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi pemikiran kepada teman-teman semua, yaitu memahami tentang Tri Risma hari ini yang barusan kemarin dilantik oleh Bapak Jokowi. Bahwa memang Tri Risma hari ini dipandang bagus oleh beberapa kalangan, dari adanya penghargaan nasional maupun internasional yang diterima oleh Surabaya berkat prestasi di dalam menata kota. Namun, banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Ibu Risma, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Laboratorium Ilmu Politik dan Rekayasa Kebijakan atau Lapora Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Fazadora Nailufar saat menjelaskan hasil survei yang dilakukan timnya di Coffee pada tahun yang lampau, berkat hasil survei itu memang secara umum 57,3% dari 250 responden yang merupakan warga asli Surabaya menganggap kinerja Risma sudah cukup baik. Namun ada responden yang menganggap masih ada beberapa bidang yang belum dikerjakan Risma secara maksimal. Di antaranya bisa kita sebut di bidang kesehatan, administrasi, pendidikan, pariwisata, pemerintahan, tenaga kerja, dan infrastruktur. Banyak juga ya. Di bidang kesehatan, sebanyak 7% responden menganggap kinerja Risma itu buruk karena pembagian kartu jaminan sosial masyarakat masih banyak kendala teknis. Nah ini mohon didengar Bu Risma. Selain itu biaya pengobatan cenderung mahal karena tidak ada standar dari pemerintahan Kota Surabaya. Sebanyak 8% responden menyatakan kinerja Risma dalam bidang pendidikan buruk sebab masyarakat banyak menjumpai pungutan-pungutan liar oleh sekolah. Masyarakat mengeluhkan biaya sekolah menjadi lebih mahal karena adanya pungutan tersebut. Nah, meski sebenarnya pemerintah Surabaya telah memberlakukan kebijakan sekolah gratis. Ini kan harus terbukti ya. Kalau hanya pernyataan saja, sedangkan beda di lapangan, ini harus menjadi koreksi. Tidak adanya standar biaya sekolah tersebut dianggap responden sebagai kegagalan Risma di bidang pendidikan. Akibatnya apa? Biaya sekolah swasta menjadi sangat mahal dan hanya orang-orang kaya saja yang bisa menyekolahkan anaknya di situ. Selain itu, sistem rayon dianggap membatasi masyarakat yang ingin bersekolah sesuai dengan keinginannya. Tapi sekarang yang sudah diatur melalui Kemendikbud pusat, ada zonasi ya, pembatasan wilayah, dan ini memang siapapun tidak bisa. Hal ini dipengaruhi oleh sistem wilayah sekolah asal. Jadi ini juga pernyataan yang perlu dikoreksi juga ya. Di bidang tenaga kerja, sebanyak 46% responden tidak puas atas kinerja Ibu Risma. Sebab tenaga kerja di Surabaya justru banyak yang berasal dari luar kota, sehingga tingkat pengangguran di kota Surabaya masih cukup tinggi. Masyarakat menilai tidak ada perubahan yang signifikan dari pemerintahan sebelumnya. Ini disampaikan oleh Faza yang memberikan kesaksian. Di bidang administrasi, banyak responden yang mengaku kecewa atas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Sebab kelurahan atau kecamatan ini tidak memberikan pelayanan yang baik. Kekecewaan tersebut ditunjukkan oleh responden sebanyak 14%, sedangkan di bidang pariwisata sebanyak 13% mengaku tidak puas atas kinerja pemerintah kota. Pasalnya, tempat hiburan untuk anak-anak dinilai masih sangat kurang terfasilitasi. Nah, ini sebetulnya menjadi catatan bagi wali kota yang melanjutkan. Angka ketidakpuasan masyarakat di bidang infrastruktur juga cukup tinggi ternyata, yakni ada 32%. Alasannya, ada beberapa proyek infrastruktur yang dinilai kurang tepat sasaran. Misalnya pengerjaan gorong-gorong yang menyebabkan macet dan tidak dapat meminimalisir banjir. Meskipun ini dilakukan perbaikan berkali-kali sehingga hasilnya sudah lumayan lah ya. Jangan bandingkan dengan Jakarta, nanti kita dianggap membenturkan gubernur satu dengan yang lain. Pengendalian banjir masih belum maksimal juga, ini dilihat oleh Faza. Menurut dosen ilmu politik Universitas Brawijaya itu, penelitian yang dilakukannya ini tidak bermuatan kepentingan tertentu. Dia hanya ingin menyampaikan harapan warga kota Surabaya
terhadap kepemimpinan Ibu Risma ya. Kalau sekarang kita sampaikan adalah tujuannya untuk menjadi catatan Ibu Risma di dalam menjalankan nanti Kementerian Sosial. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Fadli, kekurangan Risma adalah terlalu banyak melakukan pencitraan melalui media massa. Selain itu, kata Fadli, Risma terkesan membuat janji yang terlalu muluk. Fadli mencontohkan, Risma sempat mengatakan telah menyiapkan anggaran sebesar 2,5 miliar untuk para pengamen jalan Surabaya. Sekali manggung, mereka mendapat sekitar 2 juta. Tapi nyatanya mereka tidak pernah, dan itu mereka mengatakan pada Fadli, tidak pernah sekalipun, belum pernah mendapatkan uang sebesar itu. Adapun berbeda perspektif dari Dadik Daryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, mengatakan Risma merupakan sosok wali kota yang bertipe pekerja keras, memiliki visi, dan sangat ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat Surabaya. Ini bisa kita lihat ya, dari belusukannya langsung itu memang demikian. Namun, nah ini catatannya, menurut dia Risma mempunyai beberapa kekurangan juga. Risma itu terlalu mendominasi. Selama ini dia yang sering muncul, tetapi yang lain tidak. Ini kan bisa berdampak tidak baik bagi regenerasi kepemimpinan di Surabaya, kata Dadik. Iya sih, tetapi itu kan memang secara alamiah ya. Ya, tapi setidaknya jadi pemimpin ya mengorbitkanlah yang lain. Jadi kasih kesempatan. Dadik menambahkan kemampuan berkomunikasi Risma tergolong buruk. Nah, ini. Selama ini kata Dadik tak ada komunikasi dalam bentuk apapun antara dirinya sebagai ketua partai dan Risma. Padahal wali kota itu kan jabatan politis, seharusnya ada komunikasi politik dengan partai-partai di Surabaya katanya. Nah, kalau memang sudah percaya dan justru nanti efeknya tidak baik ya komunikasi dibatasi saja lah. Tapi ya jangan mengelak juga ya, sertakan supaya ada dukungan yang kuat. Selain hal tersebut, kelemahan Ibu Risma sebagaimana disebutkan Kodari yang kemarin sampaikan setelah pelantikan, antara lain sikap emosional Risma, sehingga pengalaman Risma yang belum merasakan memimpin dengan jangkauan skup nasional. Satu, Bu Risma itu emosional. Kalau marah lebih galak daripada Ahok. Nah, yang kedua, Ibu Risma kan wali kota ya, itu harus punya perspektif yang makro. Kata Kodari, karena itu wajar apabila ada pertanyaan ke Bu Risma ikhwal dirinya mampu atau tidak memimpin Kementerian Sosial yang tentu berbeda gaya kepemimpinan seperti halnya Ibu Risma memimpin Surabaya. Nah, terus terang ini masih tanda tanya. Mampukah Ibu Risma dari skala mikro menjadi makro, dari seorang wali kota menjadi menteri? Itu kalau kita ibaratkan, kalau dari lantai 10 itu langsung ke lantai 100. Nah, mampu tidak ini dari lantai 10 ke lantai 100? Ujar Kodari. Kemudian contoh lain bahwa Risma itu emosional adalah beliau marah besar saat melihat Taman Bungkul Kota Surabaya rusak akibat sebuah event ya. Mungkin darah arek Surabaya atau Jawa Timur ini terkenal keras. Surabaya, Madura itu keras lah. Walaupun perempuan berhijab tidak canggung dengan kemarahan yang meluap-luap, Risma mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata buruk ya. Tidak perlu saya sebutkan. Sasaran kemarahan adalah penyelenggara event dan penjual es walls. Kasihan ini ya. Cobalah rem sedikit Bu Risma ya nanti. Pernah terjadi ketidakharmonisan dengan DPRD pada periode sebelumnya dan selesai setelah difasilitasi Gubernur Soekarwo, masih Soekarwo dulu. Risma pun tidak luput dari gosip. Di Surabaya yang menguasai perproyekan itu adalah teman-teman alumni ITS yang diangkat menjadi staf ahli. Karena sorotan masyarakat, kawan-kawannya tidak lagi menjadi staf ahli secara formal. Risma jadi tidak secara formal, tetapi mungkin yang informal masih lah ya. Kemudian di sisi lain, Ibu Risma itu memiliki sisi oportunis. Tentang wacana diparpolisasi, Risma bereaksi lebih berlebihan itu membela elit partainya.
Risma menyatakan bahwa jalur independen adalah mengejar atau haus jabatan. Hati-hati Bu Risma, sebuah pernyataan yang tidak semestinya keluar dari pemimpin sekaliber Ibu Risma yang lahir dari pemikiran rakyat dan sudah kadung mendapatkan banyak prestasi. Ibu Risma, ini sisi gelap Anda, kekurangan Anda yang siapapun harus sadar untuk memperbaiki diri. Sebelum Anda melakukan otokritik, ini adalah kritik dari rakyat yang mencintai Ibu Risma. Semoga Ibu Risma akan lebih baik ke depan. Perhatikan dan pelajari apa yang terjadi pada Ahok. Semoga Ibu Risma akan selalu amanah dan bekerja keras. Tetapi Ibu Risma harus mengambil sisi-sisi yang sudah saya sebutkan tadi. Selamat bertugas Ibu Risma. Semoga akan baik-baik saja dan Anda lebih baik dari sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.